Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin. Khususan musannaf hadal kitab Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri wa masyayikh Tara Syekh Mustin Asma Tara Syekh Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Mursalah karya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, yang mana kitab ini menjadi rujukan ulama Nusantara sejak abad 17, 18, 19, 20 sampai sekarang. Cuma abad 21 ini Tuhfah Al-Mursalah belum banyak dikenal oleh masyarakat gitu. Maka dengan pengkajian manuskrip Tuhfah ini, kitab ini bisa dikenal dan dipahami bahwa kitab ini sejak abad 17 sampai 20 itu menjadi rujukan utama ulama tasawuf, ulama tarekat di Nusantara. Pembahasan sudah masuk pada substansi terkait dengan wahdatul wujud. Sebelumnya sudah dibahas tentang 7 martabat alam hingga insan kamil. Minggu yang lalu sudah dibahas tentang batasan-batasan yang menjadi catatan penting dalam memahami wahdatul wujud. Sebab kitab ini kalau dipahami oleh orang yang memiliki keilmuan yang interdisipliner insya Allah tidak akan mengalami penafsiran yang melenceng, yang berbeda. Tapi kalau dipahami secara tidak utuh atau dipotong-potong, ini yang menyebabkan munculnya penafsiran-penafsiran yang justru berbeda dengan ajaran yang ditulis oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Satu contoh di Aceh abad 17 terjadi perdebatan soal martabat 7 ini, yaitu ketika Syekh Nuruddin Araniri diangkat menjadi mufti. Itu kenapa terjadi keluarnya fatwa. Sebab di tingkat bawah para pengikut ajaran martabat 7 ini penafsirannya sudah tidak sama dengan ajaran Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Fansuri gitu. Maka ketika era Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, ajaran-ajaran tasawuf falsafi atau hakikat ini berkembang di wilayah istana, di Kesultanan Aceh.
Tapi setelah Syekh Samsudin meninggal, kemudian memasuki era berikutnya, nah itu ditemukan munculnya penyimpangan yang penafsirannya itu berbeda dari ajaran Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Ya, seperti Allahu wal alam, alam huwa Allah. Ini dalam manuskrip ya Syekh Nuruddin itu ditemukan pemahaman yang seperti ini. Padahal dia mengaku pengikut martabat 7, tapi penafsirannya berbeda dengan ya rujukan kitab induknya. Sebab di kitab induknya nggak boleh pemahaman Allah wal alam, alam wa Allah nggak boleh. Sebab di sini jelas Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri menyatakan anna matarbat uluhiyah la yajuzu itlatuha ala martabatil kaun. Jadi martabat ketuhanan itu nggak boleh untuk diucapkan pada martabat alam. Contoh tadi al-alam huwa Allah, alam adalah Allah. Nah, ini yang ilhad itu di sini. Ya, panteistik di sini. Allah adalah alam, alam huwa Allah. Ya. Sementara Syekh Fadlullah melarang. Ya, la yajuzu itnat, nggak boleh untuk mengucapkan martabat ilahiyah itu pada martabat alam semesta. Itu. Tapi kenapa para pengikut martabat 7 kok punya penafsiran seperti itulah ya? Disinilah ada ruang celah ya bagi para penafsir martabat 7 jika pemahaman keilmuannya tidak utuh, itu memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu. Maka dengan mengkaji kitab induknya, ya kita bisa tahu persis, oh ternyata Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Gitu. Berarti ini salah di para pengikut yang menafsirkan seperti itu. Dan ditambah lagi, yaitu mereka mengabaikan syariat. Itu seolah-olah kalau sudah paham hakikat, sholat itu tidak penting lagi, syariat itu tidak penting lagi. Ini juga salah, bertentangan dengan kaidah para sufi, baik para ulama Nusantara maupun ulama dalam dunia Islam. Itu. Maka dengan mengkaji kitab induk ini kita bisa tahu persis apa sih ajaran yang sesungguhnya dari Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Kok sampai keluarnya fatwa, oh ternyata jelas yang terjadi adalah munculnya penafsiran yang sudah mulai menyimpang dari ajaran yang masih murni gitu ya. Wa kadzalika la yazu itlaq asma'il maratibil kaun, dan begitu juga tidak boleh mengucapkan nama-nama dalam martabat alam. Ya, seperti nama-nama itu ya ada gunung, ada pohon, ada binatang. Ini kan martabatnya. Alam martabil uluhiyah nggak boleh terus itu diucapkan dengan posisi ketuhanan. Itu apa? Allah. Itu apa? Allah. Ini nggak boleh. Ya, jadi ini sudah dijelaskan tadi pagi dalam Miskatul Anwar ya, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan ya pedoman yang jelas ya kepada Nabi Adam ya, bahwa Nabi Adam pun diberikan pengetahuan nama-nama oleh Allah ya. Itu artinya bahwa tidak boleh nama asma'u maratibil kaun itu kemudian dinisbatkan ala maratibil uluhiyah. Itu enggak boleh untuk diucapkan kepada martabat ketuhanan. Maka harus diucapkan sebagaimana nama-nama yang sudah ada. Gitu, ya. Pohon jambu, pohon mangga gitu. Sesuai dengan namanya. Karena itu sudah aturan Allah syar'inya. Lah soal hakikatnya, hakikat wujud tadi, kaun tadi, ya, itu pandangan hakikat, tidak untuk diucapkan. Gitu. Inilah perbedaannya, bahwa secara
praktek syariah ya harus menyebut nama-nama itu, akan tetapi secara hakikat kita meyakini bahwa ya hakikatnya ya semua minallah, semua adalah tajalli wujudil haq itu. Nah, kemudian berikutnya wa anna dzalikal wujud kamalaini. Jadi wujud tadi ya, wujud kaun itu ada dua kesempurnaan. Yang pertama disebut kamal dzati, kesempurnaan dari aspek zat. Yang kedua kamal asma'i, yaitu sempurna dari sisi nama. Nah, ini ya para pengikut ajaran hakikat di Nusantara ini harus paham betul apa maksud dari kamal dzati dan kamal asma'i ini ya. Amal kamalu dzati, amal kamalu adapun kesempurnaan adzati yang bersifat zat ya, fahuwa maka bermula kamal dzati itu ibaratun ibarat anduhurihi ta'ala, dari kenyataan Allah Ta'ala maha tinggi, ala nafsihi atas dirinya, atas zatnya, binafsihi dengan dirinya, fi nafsihi pada dirinya, li nafsihi untuk dirinya, bila iktibaril ghairi tanpa ungkapan yang lain, walal ghairiyah dan tidak ada lain ya itu. Nah, ini maksudnya. Yang dimaksud kamal dzati yaitu ungkapan terhadap eksistensi wujud ya, madharnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut kamal dzati itu adalah ungkapan tentang eksistensi kenyataan wujudul haq. Nah, ini penjelasannya menarik. Ala nafsihi atas dirinya, dirinya berarti Allah ya. Bi nafsihi ya, pertama menggunakan huruf jar ala, terus bi nafsihi, fi nafsihi, li nafsihi. Jadi ala nafsihi atas zatnya sendiri. Gitu. Jadi Allah ya punya otoritas mutlak ya, maka dalam hadis qudsi dijelaskan ya, kuntu kanzan mahfiyan ya, kuntu aku ya, kanzan itu perbendaharaan, mahfiyan yang tersembunyi. Nah, kemudian berikutnya, fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk gitulah. Jadi fa khalaqtul khalqa ini firman Allah, aku ciptakan makhluk. Untuk apa? Fabi ya'rifuni, maka dengan anugerahku pula hambaku ini mengenalku. Gitu. Jadi lihat dari diskusi tersebut bahwa otoritas mutlak ya hanya pada Allah. Itu. Maka di sini ala nafsihi. Terus binafsihi ya dengan zatnya Allah pula. Fi nafsihi ya pada zatnya Allah. Li nafsihi bagi zatnya Allah. Gitu. Jadi Allah ini punya otoritas mutlak dalam alam semesta ini, termasuk terkait dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Itu nggak ada wujud ini ya semua atas kehendak Allah secara mutlak. Itu. Maka bila iktibaril ghair ini tanpa ya ada keterlibatan
ya selain Allah nggak ada. Gitu. Jadi jangan sampai ya ada pemahaman ada keterlibatan selain Allah. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan dengan analog yang gampang dipaham ya, seperti melihat dalang beserta wayang-wayang ya yang sedang ditampilkan gitu. Dari cerita awal sampai cerita akhir, dari kemunculan tokoh awal sampai tokoh akhir, dan di situ ada dinamika ya itu semua suka-suka dalang gitu loh. Karena dalang punya otoritas mutlak, mau bikin tokoh ini menang bisa, kalah bisa, terus mau dia bergerak jungkir balik juga bisa, ya tidak juga bisa gitu. Jadi sang dalang ini punya kuasa mutlak ya. Ini untuk mendekatkan paham ya. Wal ghinaul mutlak, maka di sini disebut ghinaul mutlak, itu ya otoritas yang tak terbatas. Tapi selain Allah ya terbatas, muqayyad. Manusia terbatas ya, tidak punya otoritas yang mutlak gitu. Wal ghina mutlak, dan bermula ghina itu ya mencukupi atau kaya atau tidak butuh gitu. Sifat ghina al mutlak itu sifat otoritas Allah yang maha segala-galanya, itu bersifat mutlak. Lazimun lihadal kamal adati, dia lazim dengan kesempurnaan yang bersifat dzati gitu. Wa maknal ghinal mutlak, dan bermula maknal ghinal mutlak itu musyahadatuhu, yaitu ya penyaksian Allah ya ta'ala maha tinggi fi nafsihi, pada dirinya, li jami'is syu'un, terhadap semua perkara, wal iktibarat, dan semua ungkapan-ungkapan, al uluhiyati yang bersifat ketuhanan, wal kiyaniyati yang bersifat kemakhlukan, ma'ahkamiha, serta hukum-hukum yang terkait dengan kianiyat, walawazimiha, dan hal-hal yang lazim, wa muqtadoyatiha, dan terkait dengan tuntutannya, ad-dohiroti, yang dohir, lahu baginya, fil wahidiyati, dalam keesaan, ala wajhin kuliyin, atas wajah yang kuli, ala jamaliyin, yang jamali, lindirojil kuli ya, fi butuni dzat wa wahdatuhu ka indirojil a'dadi fil wahid al adadi ya. Jadi makna lindirojil kul yaitu terjadi proses gradual ya, bertahap ya. Al-kul itu seluruh wujud semesta. Fi, jadi maksudnya kalau kita melihat wujud alam semesta ini ya, kalau dipikir secara mendalam dari sisi hakikat, ya hakikatnya wujud yang di alam semesta kan dulunya tidak ada menjadi ada, yang mengadakan ya Allah, yang punya otoritas mutlak ya Allah. Maka Allah punya sifat ya otoritas tadi, mau mematikan, mau menghidupkan ya Allah punya hak, mau membuat dunia ini damai sejahtera ya Allah punya kehendak ya. Allah membuat dunia ini penuh dengan macam-macam ya, juga Allah punya hak untuk melakukan otoritas itu.
Jadi lindirajil fi bunilata wa wahdati kan dirajil a'dad fil wahid. Ya, seperti ya seperti kain dirajil a'dad fil wahid, ya, seperti memandang atau memahami a'dad itu bilangan yang berjumlah banyak, ya, fil wahid dalam yang satu. Nah, ini maksudnya bagaimana memahami hakikat wujud tadi, ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama indirajil kul fi butunidzat. Maksudnya dari yang umum kepada yang satu. Umum itu maksudnya kul itu ya alam semesta. Itu kan macam-macam, ya. Itu bagaimana supaya bisa kita memahami bahwa itu bersumber dari Allah? Ya hakikatnya kul tadi, semua yang ada di alam semesta ini ya hakikatnya tidak ada. Ya yang ada ya Allah, gitu. Ya begitu juga sebagaimana ya al-a'dad itu bilangan yang banyak. Bilangan yang banyak ini maksudnya dalam memahami wujud ini kan ada a'dad. Ya contoh ya pohon jambu. Jambu itu macam-macam. Mangga macam-macam, ya kan? Terus sawo ya juga macam-macam. Terus seperti bunga, ya, bunga melati juga jenisnya macam-macam, ya. Dan wujud yang beragam ini namanya a'dad. Lah, a'dad ini, ya, hakikatnya fil wahid, yaitu kembali kepada yang satu. Siapa yang dimaksud yang satu? Ya Allah, ya. Nah, ini dua pendekatan. Jadi dalam melihat wujud, ya bisa menggunakan pendekatan yang pertama tadi al-kul, kita memahami kul, ya, apa yang ada di alam semesta ini kembali kepada zat yang aslinya, yaitu kembali kepada zat Allah. Karena yang ada di alam semesta ini ya sebelum ada makhluk ya hanya Allah. Kemudian Allah menyatakan kuntu kanzan mahfiyan, ya, kemudian Allah menyatakan fa inni uhibbu an u'raf fa khalaqtul khalqa, aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk, ya. Maka makhluk yang ada ini namanya al-kul. Lah, makhluk yang al-kul tadi itu untuk memahami hakikatnya ya dikembalikan kepada wujud asalnya. Oh iya, ternyata bisa kembali kepada Allah. Maka di sini kain dirujil a'dad fil wahid. Jadi, maksudnya jumlah yang banyak, ya, a'dad ini kan jumlah hitungan yang tak terbatas. Ini kaitannya dengan wujud yang ada di alam semesta itu. Istilahnya a'dad, jumlah yang cukup banyak yang terbatas. Lah hakikatnya jumlah yang banyak dari apa? Ya fil wahid, dari yang satu. Siapa yang satu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Teori ini, pendekatan ini itu juga ya disampaikan oleh Ibnu Arabi juga di dalam kitab Al-Futuhat. Kalau Ibnu Arabi menggunakan istilah itu al-kasroh fil wahdah, dari yang banyak kepada yang satu, ya, banyak itu artinya alam semesta, fil wahdah kembalikan kepada yang satu Allah. Yang kedua, dari yang satu menjadi banyak, dari Allah kemudian terciptalah alam semesta, gitu. Jadi istilah yang digunakan oleh Ibnu Arabi, ya, dengan Syekh Fathullah Al-Buranpuri, ya, sebenarnya secara substansi sama, hanya ya, perbedaan
istilah teknis saja, secara substansi sama. Itu. Jadi Ibnu Arabi menggunakan al-kasroh fil wahdah, kemudian al-wahdah fil kasroh. Nah, Syekh Nafis menambah kata suhudul wahdah fil kasroh, kasroh fil wahdah. Ini Syekh Nafis. Jadi setiap ulama itu punya istilah-istilah yang beragam, tapi secara substansi sama. Ya. Kalau Ibnu Arabi tadi ya, al-kasroh fil wahdah, al-wahdah fil kasroh. Kemudian Syekh Nafis nambah kata suhud, ya, suhudul wahdah fil kasroh, al-wahdah, suhudul wahdah fil kasroh, suhudul kasroh fil wahdah. Lah, Syekh Fadlu Al-Burhanpuri menggunakan kata al-a'dad fil wahid. A'dad itu bilangan yang tak terbatas, fil wahid kembali kepada yang esa. Itu. Jadi dari sini jelas bahwa ajaran keesaan wujud yang disampaikan oleh Syekh Fadlu Al-Burhanpuri ya, tetap menjaga sifat tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Itulah. Sedangkan tasbih ya, menurut madhab Asy'ari, akidah Asy'ariyah, itu sebagai wujud makhluk ya, harus dipisah, ya makhluk gitu. Jadi tidak boleh dicampur Allah ya makhluk ya ini nggak boleh. Dalam Asy'ariyah Allah dijaga sifat tanzihnya karena Allah itu maha suci, maha sempurna, maha segala-segala, ini tanzih, maha suci. Sedangkan makhluk itu tasbih. Lah, oleh para ulama muhakkikin, ahli hakikat, yang tasbih ini dikaji dari sisi hakikatnya, bahwa yang tasbih ini hakikatnya juga dari yang esa. Yang tasbih ini yang jumlahnya kasroh banyak, ya, wujud semesta ini disebut istilah kasroh, itu hakikatnya ya dari wahdah, dari Allah yang maha suci tadi. Atau menggunakan metode top down, dari Allah yang satu, yaitu minal wahid ilal adat. Itu kalau Ibnu Arabi ya minal wahdah ilal kasroh. Itu. Jadi ini cara menundukkan akal kita supaya bisa menerima tentang ajaran hakikat wujud. Gitu. Nah, namun demikian ketika sudah paham, oh hakikatnya ya semua dari Allah, yang satu kembali menjadi banyak, semesta. Kemudian yang kedua, alam semesta yang banyak ini ya hakikatnya dari yang satu. Nah, setelah tahu teori ini, sikap kita dalam praktek tetap berpegang pada yang pertama, makalah yang tadi. Tidak boleh ya yang sifatnya makhluk ya diungkapkan dengan nama-nama ilahiyah. Makhluk ya makhluk gitu. Ini yang disebut tanzih itu. Ya. Syekh Al-Burhanpuri sudah menegaskan yang sifatnya ketuhanannya jangan sampai kemudian disebut dengan yang sifatnya makhluk. Sebaliknya yang makhluk jangan disebut dengan nama ketuhanan. Nah, maka di sini praktek yang seperti inilah yang sesungguhnya ajaran yang disampaikan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Jadi tetap menjaga tanzih ya maha suci Allah dan memandang tasbih itu sebagai tajalli wujudul haq. Tapi dia bukan Allah. Ini yang harus dipahami. Jadi wujud alam semesta ini sebagai tajalli wujudul haq. Tapi dia bukan Allah. Gitu. Lah yang salah itu menganggap ya bahwa alam semesta ini ya dia adalah Allah. Lah ini yang menimbulkan
pro kontra dan perdebatan di Aceh dan juga di Jawa ketika zaman Syekh Siti Jenar. Jadi letak krusialnya itu di penafsiran ini. Kalau penafsirannya utuh, ya, ngajinya utuh komplit, ya insya Allah bisa menempatkan secara proporsional. Oh iya, ini bersifat tansih, ini bersifat tasbih. Kemudian para muhakikin tasbih ini dipandang sebagai tajalli wujudul haq, tapi dia bukan Allah. Jadi Ibnu Arabi menggunakan tajalli wujudul haq, ya, menggunakan kata al-haq itu sebagai nama lain dari tajalli, ya, dari yang disebut dengan wujudullah itu. Nah, ini letak krusialnya di sini, ya. Maka kalau kita paham konsepsi dasar ini, ya tentu kita akan memiliki prinsip yang kokoh. Oh iya, ternyata ya hakikat itu ya yang selama ini dituduh orang menyimpang sesungguhnya tidak, karena tetap berpegang pada akidah Asy'ariyah. Dan akidah ahli muhakikin atau ahlu kasfi itu juga ada etikanya, ada batasannya. Tetap menjaga yang bersifat tansih tadi, tidak dicampur aduk. Nah, yang salah itu yang mencampur aduk itu. Jadi seperti itu. Jadi siapapun sejak zaman dulu sampai sekarang, ya kalau dia menafsirkan ilmu hakikat ini secara serampangan, ya secara carpe diewi, gitu ya, apalagi prakteknya juga carpe diewi, tidak mengikuti penegasan atau ajaran-ajaran para ulama-ulama sufi muhakikin, ya pasti akan menimbulkan masalah gitu. Zaman sekarang juga sama, kalau dia ngamalin hakikat kemudian tidak tepat dalam memahami dan prakteknya, ya pasti akan menimbulkan kegaduhan. Dan ketika muncul kegaduhan, ini berarti ada sesuatu yang tidak pas gitu. Karena hakikatnya kalau mengamalkan hakikat, ya justru akan menjadi kokoh dalam praktek syariatnya, hakikatnya dan thariqahnya, dan tidak mungkin menimbulkan kegaduhan-kegaduhan atau pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, yang menyimpang, itu tidak. Ya, sebab munculnya pemahaman yang aneh dan menyimpang itu bisa disebabkan satu karena kurang paham substansi, kemudian dia menafsirkan sendiri. Kedua, ya dia tidak mengakses ke sumber primer, sumber yang sudah berupa penafsiran-penafsiran, kemudian dipahami secara tekstual. Dan ini yang terjadi di Jawa. Ronggo Warsito itu ketika masih hidup, ya beliau ya dibimbing oleh mursyidnya, ya, Syekh Kesan Besari. Dalam praktek hakikatnya, ya sama dengan ajaran para ulama muhakikin. Tapi ketika Ronggo Warsito menulis kitab Syarat Wirid Hidayah Jati, ya di situ ada ajaran-ajaran martabat 7, ajaran hakikat, ya, dan juga ajaran Imam Ghazali, ya. Nah, kemudian setelah Ronggo Warsito wafat, buku ini berkembang di tengah masyarakat, kemudian jauh dari pembimbing mursyid yang paham soal ajaran hakikat ini. Akhirnya mereka memahami dari catatan-catatan itu secara tekstual, padahal ada makna-makna sir rahasia yang tersembunyi. Ya, akhirnya ya mereka secara hakikat ya paham tentang teori-teori hakikat, tapi muncul penyimpangan, yaitu merendahkan syariat, bahkan tarikus syariah, sehingga ini juga menimbulkan kegaduhan gitu. Jadi pengamal hakikat yang sejati sesungguhnya ya tetap bisa menempatkan secara profesional, ya, dalam praktek syariat, hakikat, thariqah, dan ma'rifah. Dan inilah ajaran hak sebagaimana ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu sebenarnya sudah terbaca. Oh itu bisa jadi karena salah paham, karena keterbatasannya gitu. Karena kalau bisa mengakses ke sumber-sumber primer ya, itu tidak ada satupun terjadinya ya, penafsiran yang keluar dari nas Quran dan hadis. Gitu. Semua memiliki dasar argumentasi baik yang merujuk pada dasar Quran dan hadis maupun dasar-dasar filosofisnya. Ya, gitu. Wa inna masumiyat ginaan mutlakon, dan sesungguhnya disebut dengan ginaan mutlakon li'annahu ta'ala ya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala bihadhil musyahadah, dengan penyaksian ini mustahanan itu ya maha cukup anduhuril alam, dari kenyataan alam ala wajhi tafsir, atas jalan terperinci. La hajata lahu fi husulil muhajadah, tidak ada hajat lahu baginya fi husulil musyahadah, dalam menghasilkan penyaksian ilal alami kepada alam, wama dan sesuatu fihi di dalam alam. Li'anna musyahadata jami'il mawjudat, karena penyaksian semua yang mawjud hasilatun itu hasil lahu bagi Allah Ta'ala indan tirojil kul, ketika memasukkan al-kul yang bersifat banyak tadi fi butunihi, dalam aspek batiniahnya. Jadi melihat al-kul itu wujud alam semesta, itu harus dilihat dari sisi substansi hakikatnya. Ya, hakikat semua yang ada di semesta ya kembali kepada Allah itu loh. Wa wahdatihi, dan keesaannya. Wa hadhil musyahadah, dan bermula penyaksian ini takunu ada syuhudan, itu sebagai penyaksian ghaibian yang bersifat ghaibian. Ghaibi itu yang tidak nampak, ilmian yang bersifat ilmu. Ya, jadi maksudnya kenapa sih tadi menggunakan istilah ginaan mutlak? Ya, ginaan mutlak itu ya Allah memiliki otoritas yang tak terbatas. Itu namanya ginaan mutlak. Nah, yang dimaksud di sini bahwa Allah Ta'ala itu ya mustahnan anduhril alam ala wajhi tafsir. La hajata lahu fi kusil musyahadah ilal alam wa ma fihi. Li'anna musyahadata ja'il maudat hasilatun lahu indan tirojil kul fi butunihi. Ya, jadi maksudnya bahwa li'annahu ta'ala bihadil musyahadah, ya sesungguhnya Allah dalam penyaksian ya wujud semesta ya. Musyahadah itu apa sih? Musyahadah itu memandang objek yang lahiriah, objek alam semesta, tapi hatinya sudah terkoneksi memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musyahadah. Ya, apa perbedaannya syuhud dan musyahadah? Ini dua suku kata yang memiliki akar kata yang berbeda-beda. Yang di belakang tadi ya takunu syuhudan ghaibian ilmian. Ya, di sini ada perbedaannya. Ya, dari kalau syuhudan, ya, itu dari fi'il madhi syahida yasyhadu syuhudan. Tapi kalau musyahadah, ya, itu dari syahada yusyahidu musyahadatan. Bentuk wazannya berbeda. Nah, bentuk wazan yang berbeda ini punya pengertian yang berbeda juga. Ya. Itu. Kata musyahadah berarti mengikuti wazan fa'ala, syahada, yusyahidu musyahadah. Itu ada fungsi istirah. Maka kalau orang menggunakan kata musyahadah, ya berarti dia itu
mendapatkan anugerah ilahiyah yang tadi lahiriahnya memandang kepada objek yang lahir, akan tetapi hatinya terkoneksi memandang Allah. Itu anugerah ilahiyah. Tapi bagi para salik yang pemula itu menggunakan istilah suhud. Suhud itu apa? Setelah seorang salik itu paham teori tentang alam semesta tadi, yang dari wahid ke adat atau minal wahdah ilal kasroh atau minal kasroh ilal wahdah. Setelah paham itu, kemudian aplikasi prakteknya bagi seorang murid ya harus melatih diri, ada upaya, ada ikhtiar, tidak terus nunggu Allah memberikan anugerah, tidak. Maka ketika dia berlatih untuk mempraktekkan teori ilmu hakikat tadi, yaitu memandang yang satu kepada yang banyak. Jadi memandang ini menggunakan usaha. Jadi setelah paham ilmunya disebut ilmu yakin, kemudian dipraktekkan, oh prakteknya seperti ini toh. Nah, ini namanya masuk ke ainul yakin. Nah, ini disebut suhud dan ghaibian ilmiah. Jadi ada upaya seorang murid untuk melatih, mempraktekkan ilmu yang tadi dari yang satu kepada yang banyak kembali kepada yang satu. Ya, tanpa harus lesannya terucap kalimat yang aneh-aneh, yang sateh atau satohat gitu. Nah, di situ perbedaan kata al-suhud dan musyahadah. Kalau musyahadah, biasanya kalau orang yang terbiasa latihan suhud, ya walaupun kadang telat, itu suatu ketika mendapatkan anugerah namanya musyahadah. Jadi musyahadah itu anugerah ilahiyah setelah dia istiqomah dalam praktek suhud. Ini penempatan istilah suhud dan musyahadah. Ya. Itu kasuhudil mufassal. Nah, ini istilah lain lagi yang digunakan oleh Syekh Fathullah Al-Bunampuri adalah seperti memandang al-mufassal yang terperinci. Yang terperinci itu ya seperti wujud alam semesta dengan isinya yang beraneka ragam ini namanya mufassal, terperinci. Kemudian memandang yang terperinci, yang banyak ini fil musmal, pada yang global. Musmal maksudnya ya sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memandang yang wujud kecil-kecil itu dipandang kembali kepada yang musmal, yaitu sumber dari segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini istilah lainnya. Jadi kita dengan mengkaji begini, oh paham istilah-istilah yang sering digunakan oleh para sufi yang muhakikin. Kemudian yang kedua, wal kasir fil wahid. Nih istilah berikutnya. Wal kasir dan yang banyak, ya kasir itu berarti ya wujud alam semesta ini kan jumlah makhluknya itu kan ya bisa jutaan kan, jumlah makhluknya itu kan kasir. Nah, itu harus dipandang fil wahid kepada yang satu. Inilah cara ya, praktek yang benar. Jadi setelah paham tadi tentang hakikat wujud, kemudian cara prakteknya yaitu dengan suhud dan ghaibian ilmian, yaitu kasuhudil mufassal fil musmal, yaitu seperti memandang perkara yang rinci-rinci kepada yang induk, ya induknya ya Allah. Atau wal kasir itu yang banyak wujud semesta alam, fil wahid pada yang satu, yaitu ya Allah juga. Itu.
Wan nahlati, ya, wan nahlati dan seperti memandang kurma, ma'al ahsoni serta dahannya, watawabi'iha dan yang mengikutinya, finnawatil wahidah pada satu biji yang satu. Nah, ini ada perumpamaan, yaitu sebuah kurma beserta dahan-dahan ya pohonnya, dan watabi'iha itu yang meliputinya ya, dalam finnawatil wahidah, yaitu dalam biji yang satu. Ini kan karena Syekh Fatullah Tuan Guri itu menggunakan istilah kurma ya, karena kurma ini umat Islam banyak mengenalnya. Tapi kalau kita orang Jawa ya, kita menggunakan contoh-contoh yang versi Jawa aja, yang gampang dipahami. Dengan kata lain, ini dari penjelasan ini, seperti kita melihat pohon jambu, ya kebetulan di depan ada pohon jambu. Ya, pohon jambu ini ada buahnya, ada daunnya, ada dahannya, ada rantingnya, sampai ya ada akarnya. Ini yang disebut nahlah ma'al ason wa tawabiha. Lah, wujud pohon yang sudah nyata ini dipandang bahwa dulu pohon yang gede ini yang sekarang sedang berbuah itu dulunya dari sebuah biji. Gitu loh. Finnawatil wahidah. Ini maksudnya untuk analog memahami alam semesta yang banyak kembali kepada yang satu, yaitu Allah. Kemudian ditarik logika yang dekat dengan kita, ya, dekat dengan kita supaya akal kita itu bisa menerima, yaitu perumpamaan pohon kurma, ya, kalau kita pernah haji atau umroh, ya, atau orang yang hidup di Timur Tengah, ya pasti melihat pohon kurma dan wujudnya yang ada dahan, ada macam-macam. Ternyata pohon kurma itu yang sekarang sudah wujud berbuah itu ternyata dulu dari sebuah biji. Itu maka kalau kita tarik ke Jawa, ya, contohnya macam-macam. Bisa pohon mangga misalkan. Pohon mangga yang sekarang besar, ya, kemudian berbuah bermacam-macam, ada daunnya, ada rantingnya, ada dahannya, ya, itu dulu dari sebesar biji sawi. Itu. Jadi ini maksudnya analog bahwa minal kasroh fil wahdah itu seperti ini perumpamaannya. Jadi maksudnya alam semesta ini kasroh, ya, dipandang fil wahdah pada yang satu, ya, kembali kepada sumber utamanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pemikiran filosofis, ya, para muhakkikin. Nah, ini yang cukup mencerahkan bagi kita dalam memahami hakikat wujud alam semesta, ya. Jadi menurut saya ini sangat menarik sekali, ya, kajian-kajian Syekh Fatullah Al-Bunanwini, karena ajaran ini yang paling berpengaruh di Nusantara, karena hampir ulama-ulama Torekoh abad 17-18 itu kitab rujukannya adalah kitab salah satunya adalah kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Karena kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini, ya, masuk ke Nusantara ini kan ya selalu berdampingan dengan Torekoh. Zaman yang membawa pertama kali Syekh Samsuddin As-Sumatrani membawa ajaran Tuhfah, ya, kebetulan Syekh Samsuddin ini Torekotnya Qadiriyah. Nah, kemudian turun di periode berikutnya zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, membawa martabat 7 ini berdampingan dengan Torekot Satariyah yang bersumber dari Syekh Al-Qurani
dan Al-Qusasi. Nah, dari sinilah mulai melebar ke Nusantara, sampailah ke Pamijahan. Maka ajaran Thariqah yang berkembang di Pamijahan, di Keraton Solo, Jogja, Banten, terus Cirebon, itu kebanyakan ajarannya, coraknya adalah martabat 7 selalu berdampingan dengan Satariyah. Termasuk Syekh Kesan Besari Ponorogo yang punya murid Ronggo Warsito itu juga martabat 7 dan Satariyah. Termasuk Pangeran Diponegoro ya juga itu pengikut Thariqah Satariyah dan martabat 7. Termasuk ya Kiai Santri ya cucu Pangeran Sambernyowo yang di Gunung Salak itu juga martabat 7 dan tarekat Satariyah itu. Tapi di sisi lain ya ulama-ulama Thariqah lain juga merujuk pada martabat 7 seperti Syekh Nafis Al-Banjari. Itu thariqatnya beliau Naksabandiyah ya, Qadiriyah ya, tapi menggunakan martabat 7 juga. Kemudian Syekh Abdul Somad Al-Falbani itu thariqatnya adalah Kholwatiyah tapi juga menyebarkan martabat 7. Jadi termasuk juga di Patani, Thailand ya. Saya pernah mendapatkan kiriman manuskrip dari Thailand tentang martabat 7 yang ditulis oleh Syekh Daud yang dari Patani. Syekh Daud Al-Fatani itu punya karya tentang martabat 7 juga ya. Di Malaysia juga ada. Jadi ajaran ini cukup menarik ya, karena pada abad 17, 18, 19, 20 ini menjadi ajaran yang dipraktikkan oleh seluruh ulama Nusantara ya. Maka ketika di abad 21 kita ya kembali kita ajarkan, maka supaya tidak muncul penafsiran yang menyimpang, kita kembalikan kepada sumber aslinya ya, supaya ini menjadi petunjuk atau pegangan bagi orang-orang yang belajar kitab Tuhfah Al-Musalah atau kitab-kitab hakikat. Sebab kalau tidak berpegang pada sumber primernya, jangan sampai sumber-sumber sekunder ya, ini tadi potensi untuk terjadinya penafsiran yang menyimpang itu sangat mungkin terjadi. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa diberikan kemudahan untuk memahami, karena memahami ajaran ini juga ya tergantung anugerah. Kalau yang dibuka difutuh oleh Allah ya paham, tapi kalau yang belum difutuh ini bahas apa ini kadang karena belum difutuh, belum dibuka oleh Allah. Kalau sudah dibuka ya tahu pembahasan dan arahnya kemana. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengkaji dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam praktek yang nyata dengan sesuai dengan yang dikehendaki oleh mu'alif, yaitu Syekh Fadlullah Al-Buranpuri. Ya, saja cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.